Hai guys, siapa di antara kalian yang sifatnya sombong banget tapi ingin merubah diri menjadi lebih baik? Di video kali ini saya mau bahas sebuah gunpla yang punya lambang kesombongan. Kesombongan gak tuh? Yes, ini HGWFM Guels Dilanza, harganya 1.600 yen. Dilanza warna merah punya Guel ini jadi salah satu unit yang ikonik. Bukan karena actionnya keren, tapi karena di episode 1 dia langsung dipecundangi sama tokoh utamanya yaitu Gundam Aerial. Sekaligus menjadikan Guel Jetar karakter yang paling dicintai sama fans segundam raya lah pokoknya. Lucunya nih ya, di episode 1 tuh kan dia karakternya udah kayak sombong, angkuh. Buruklah sifatnya tidak likable, tapi sepanjang series dapat karakter development yang beneran kayak wah ini menjungkir balikan dunianya dia nggak sih? Getting humbled down to the core, tapi sepanjang perjalanan karakter developmentnya dia tuh ya kita kayak ngedukung nggak sih? Iya nggak sih kalian yang nonton Witch from Mercury juga gitu nggak sih? Kalau saya sih sampai aduh please banget ini karakternya jangan mati lah, kasihan banget. Jadi Guel Jetark itu adalah anak dari CEO atau pemimpin perusahaannya Jetark Heavy Machinery. Ngegambarinnya gimana ya? Ya kayak anak orang kaya aja yang bapaknya tuh punya kuasa, seakan-akan anaknya juga punya kuasa, tapi emang iya sih nanti saya jelasin. Yang dia tuh tinggal ngelanjutin posisi bapaknya aja jadi pemimpin perusahaan. Kenapa Guel ini juga punya kuasa? Karena ibaratnya dia tuh anggota OSIS lah, yoi, duel komite gitu di sekolahnya. Ngomongin skill pilotnya sih, ya boleh lah dia jago. Udah menang 20 kali duel tanpa kalah sekalipun. Dan dia juga punya title holder yang nantinya bakal dijodohin sama anaknya pemimpin perusahaan dari Benerit Group. Ya, kalau sekarang tuh Miorini Rembrandt. Makin gede aja kan ntar bisnisnya kalau dijodohin kayak gitu. Perhatiin deh, logonya Jetark Heavy Machinery itu kan singa. Nah, sama di Lanzanya Guel juga punya motif singa. Yang biasanya motif singa ini dipakai buat melambangkan kekuatan, keberanian, kebanggaan, kebangsawanan. Ya, Guel tuh perwatakan dari singa yang rambutnya gagah lah ya. Tapi setelah dipecundangi sama Aerial, ibaratnya Guel tuh jadi singa yang gak punya rambut lah. Makna-makna yang tadi tuh hilang pokoknya. Hidupnya jadi penuh tragedi, titik terendahnya dia tuh sampai dia udah gak punya kemauan lagi buat ngelanjutin hidup. Nah, ini kerennya, dia bisa bangkit dari keterpurukan, berani melanjutkan hidup dengan beban tragedi dan dosa yang dia punya. Ibaratnya meskipun dia udah jadi singa yang nggak gagah lagi, dan nilai-nilai yang tadi saya sebutin tuh jadi punya makna positif, membuat Guel tetap jadi singa seutuhnya. Ya gimana ya, manusia tuh harus learning the hard way nggak sih buat jadi humble, kayak harus pukul keras gitu biar sadar. Tapi ya hasil yang memuaskan tergantung cara kita menyikapi sebuah masalah dan seberapa kuat sih kita berproses untuk menghadapi masalah tersebut. Bolehlah kita mengambil banyak pelajaran dari karakter best boy Guel Jetark, tapi sepanjang umur saya nonton Gundam ya nggak pernah loh ada sebuah karakter yang kayak diginiin banget loh treatmentnya sama fans. Kalau kalian dulu nontonnya weekly dan real time ya, ngelihat sentimen orang-orang tuh nggak ada deh yang nggak suka sama karakter Guel. Meskipun banyak banget orang yang berspekulasi kalau semua tragedi ini bakal ngejadiin Guel Char Aznable-nya di The Witch from Mercury. Iya kan? Pada mikir Guel ini bakal naik Suarzete dan membalaskan semua dendamnya. Enggak. Guel Jetark ini tuh sebuah karakter yang fresh lah. Makanya sampai bisa dapat sentimen positif dari audience. Nah, bentar lagi di Lanzanya udah mau jadi nih. Sejujurnya saya tuh nggak terlalu pengen di Lanzanya Guel karena screen time-nya dikit banget. Apalagi di episode 1 langsung digulung gitu kan sama Aerial. Tapi yang bikin di Lanza ini keren, di akhir serinya comeback dengan menghilangkan aksen kebanggaannya. Ya, itu tuh bulu-bulu yang ada di kepala. Dan ini dia, HG Guels Dilanza dari seri Gundam The Witch from Mercury. Punya julukan yang sama kayak Zakunya Char Aznable, Zaku merah. Ini juga sama, Dilanza merah tapi warnanya nggak merah. Lebih ke ungu kali ya, tapi ini warnanya nggak jelek kok. Dan standar kualitas HGWFM, gunpla ini tuh gampang banget dirakit karena udah pakai si clip join. Yang pasti bikin penasaran bagian bulu-bulunya ini kan, apakah sebulu-bulu itu? Tapi kalau diperhatiin ya, salah satu fokus Bandai itu sekarang lagi ke bentuk tekstur. Contohnya nih ya, kalau di figure standar tuh ada lekukan baju, bentuk tubuh. Jadi bikin kesan yang lebih realistis lah sama kayak part bulu-bulu ini. Overall, Dilanza punya desain yang bulky, kayak backpacknya yang punya part runcing panjang, terus badannya juga chonky banget. Shieldnya nggak terlalu gede tapi bervolume dan punya fitur yang keren banget. Jadi ini tuh bisa dipakai buat storage rifle-nya Dilanza dan ada sedikit mechanical detail yang keren. Bagus lah daripada polosan doang jadi nggak kayak robot. Ini yang menurut saya sangat amat keren adalah bagian part separation dan color separation di bagian torsonya. Jadi bikin struktur dalamannya tuh pakai dua warna ini nih, biru sama putih, yang sebenarnya tuh cuma butuh secuil doang warnanya. Nah, nanti tinggal ditutupin sama armor warna hitam ini. Dari depan sama bagian atas yang bikin part torsonya jadi nggak punya simline soalnya dikasih detail garis separation. Ada sih simline-nya di bagian bawah ini. Terus part joinnya udah pakai si clip yang memudahkan kalian buat bongkar pasang, apalagi kalau kalian mau repaint. Ya kebetulan aja di Lanza ini kan ukurannya gede, si clipsnya juga otomatis ukurannya gede yang nggak bikin gampang letoy dan gampang stress mark. Ini struktur kakinya tuh hasil revisi dari lineman Rodi deh, saya yakin. Soalnya
bentuknya tuh sama banget kan, dan Leatherman Rodi itu sim lainnya di belakang, jadi ngalangin buat pasang thruster. Kalau di Lanza tuh cuma di pinggir, jadi gampang diilanginnya. Ini sebuah upgrade yang sangat amat keren sih buat saya sebagai modeler. Bagian tangannya juga pakai C-clip, jadi nggak ada sim lain sama sekali. Dan bikin mekanisme kuncian yang bikin part ini nggak bisa copot. Di Lanza ini punya beberapa weapon. Yang pertama ada Spike Shield. Jadi segitiga ini tuh bukan pajangan, tapi emang spike yang kalau kesannya sih kelihatannya kurang runcing kali ya. Yang kedua ada main weaponnya, beam partisan yang ukurannya sepanjang HG-nya. Jing, gimana ya? Di Lanzanya Guel tuh emang keren banget. Tapi sayangnya ya kurang screen time-nya aja. Padahal action scene beam partisannya mungkin bisa dikulik lebih banyak lagi. Kesannya gimana ya? Jadi kurang tegas aja buat saya si beam partisan ini. Padahal itu tuh kan senjata signature-nya si Guel. Lanjut ada equipment standarnya di Lanza. Yang pertama beam rifle. Entah kenapa part magazine ini terpisah dan gak ada tempat penyimpanannya. Menurut saya sih di Lanza ini desainnya terinspirasi dari Dom banget. Cuma versinya IP Gyobu. Kakinya juga punya fitur yang persis kayak Dom, bisa hovering. Terus ada beam torch yang bentuknya mungkin kalau zaman dulu tuh kayak hit saber kali ya. Dan di bagian torsonya ada Falcon. Beam rifle dan beam torchnya ini bisa disimpan di bagian dalamnya shield di Lanza. Tapi posing simple kayak gini aja udah sangat amat keren dan proper sih di Lanza tuh. Lanjut ke sesi paling ikoniknya di Lanza, waktu bagian dia hancur lebur gara-gara ditembakin sama gunbeatnya Aerial. Yang bikin ikonik tuh sebenarnya ini sih, waktu bagian bulu-bulu yang melambangkan kebanggaannya Guel tuh ditebas sama beam sabernya Aerial, terus kayak terbang kan bulu-bulunya. Apa ya? Jadi kayak mempertegas konsep grand entrance-nya Aerial waktu debutnya di episode pertama. Kasian bangetnya di Lanzanya Guel ini cuma jadi samsak doang. Tapi di akhir seri Gundam The Witch from Mercury, aksen bulunya ini dicabut sama Guel ya. Kayak udahlah ya, gue udah gak sombong lagi gitu. Sudah menjadi pribadi yang baru dan menjadi Guel yang jauh lebih keren ketimbang waktu ada di episode pertama. Ini tuh pose simple terbang meluncur aja udah keren parah. Cuma sayang, harusnya efek beam partizannya kan warna biru karena itu setelan asli kalau lagi peperangan. Ya ini warna hijau alias bawaan dari model kitnya. Sebenarnya buat di Lanza yang desainnya agak bulky kayak gini, dia tuh punya artikulasi yang sangat amat luas karena mungkin struktur desain dan engineering baru dari HGWFM. Jadi bisa posing apapun dan partnya solid banget. Enak lah buat dimainin. Ini promosinya Bandai sebelum di Lanza rilis tuh katanya punya artikulasi yang sangat amat luas dan bindernya yang fleksibel bisa digerakin kemana aja. Bener sih, kalau ini Gunpla rilisan tahun 2014 ke bawah kayaknya nggak akan bisa kayak gini deh kualitasnya. Ini sekilas saya lihat di TikTok saya ya, banyak banget orang yang komen saya lagi live atau di konten kayak bilang nyesel banget beli di Lanzanya Guel, mending mah beli dari Balde. Ini kalau mau mending menurut gue Marapoles Zerotsu ya, mending mah di Lanza harganya cuma 1.600 yen. Desainnya yang bulky over songong gitu. Kalau kalian mau pakai ini buat base Gunpla customan ya, bolehlah di Lanza ini masuk top 3-nya. Dia udah include basic weapon kayak misalnya beam rifle, beam torch, sama sidebindernya yang jadi shield. Dan ini perbandingan antara di Lanzanya Guel, di Lanzanya Lauda, sama di Lanza standard type. Perbedaan mencolok dari masing-masing di Lanza ini cuma di bagian antena kepala, sidebinder, sama weaponnya. Kalau kalian udah tahu Dom, menurut kalian di Lanza ini mirip gak sih sama Dom? Vibes-nya lah minimal. Kalau buat saya sih, ya Dom banget nih. Lihat aja perbandingannya. Badannya chonky, kakinya bulky, cuma desainnya lebih modern aja. Yang bikin Dom image-nya tuh Dom tuh kan dia bawa bazooka yang gede ya. Mari kita coba, apakah kalau di Lanza ini dipakein bazooka jadi mirip banget sama Dom? Jawabannya adalah buat gue sangat amat iya. Ini pakai bazooka-nya Rick Dom ya, jadi lebih berbentuk dan lebih masuklah ke desainnya di Lanza. Nih, ini secuil ide custom gunpla dari saya. Bikin aja di Lanza ini jadi Rick Dom-nya Char Aznable. Itu paling basic lah. Kayak, kenapa sih semua tuh harus diwarnain pakai warnanya Char Aznable? Seperti yang tadi saya ceritain, sebenarnya saya nggak terlalu tertarik sama di Lanza karena ya screen time-nya kurang. Tapi kalau udah dirakit tuh jadi, anjing ini keren banget sih di Lanza. Fix kalian harus coba dengan price point yang cuma 1.600 yen. Kalian bisa dapetin part separation yang wow, udah mantep banget lah. Stikernya aja cuma bagian mata doang kan. Mana nih yang dikit-dikit protes tentang stiker udah punya di Lanza belum? Cocok nih buat kalian, stikernya cuma sebiji doang tuh. Tapi sampai sekarang yang bikin saya masih seneng sama di Lanza tuh karena gimmick sidebindernya yang bisa jadi storage buat beam rifle dan beam torchnya. Teruntuk kalian yang masih cari-cari alasan buat beli Guas di Lanza ini kayak, kenapa sih harus beli Guas di Lanza? Saya kasih tahu yang paling basicnya ya. Pertama, kalau hancur ini bisa dijadiin diorama lawan Aerial. Kedua, kalau kalian mau ngambil beberapa parts buat kit base, contohnya kayak tangan, kaki, kalian juga bisa bikin diorama sama Aerial. Ketiga, kalau kalian mau belajar custom dan repaint gunpla dan kalian suka banget sama Char Aznable, bolehlah dibikin jadi Rick Dom, Rick di Lanza kali ya. Rick di Lanzanya Char Aznable custom. Yoi, keren gak tuh? Buat price point 1.600 yen, ya sekali lagi sangat amat worth buat kalian koleksi. Apalagi di Lanza ini bulan-bulan kemarin baru banget jadi barang buangan yang harganya cuma 110-140 ribu. Ya nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Makanya hunting aja Gunpla. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, sangat amat nikmat loh jajan Gunpla dengan harga yang sangat amat murah. Buat kalian yang jadi mau jajan di Lanza gara-gara nonton video review ini, selamat merakit dan ya semoga di Lanza kalian gak hancur dimainin orang kek. Makanya
yang rapih naronnya. Ya biar nggak jadi diorama sama Ariel aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah dadah dadah.